Di tengah sawah luas di daerah Banyumas, berdirilah sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Dindingnya lembab, catnya terkelupas, dan jendela kayunya bergoyang pelan setiap kali angin berhembus. Warga sekitar menyebutnya rumah zuhur, karena setiap kali azan zuhur berkumandang, dari dalam rumah itu terdengar suara gamelan pelan, padahal tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Konon rumah itu dulu milik Kiai Damar, seorang tabib sakti yang menguasai ilmu pengembalian nyawa. Ia dipercaya bisa menyembuhkan orang sekarat dengan bacaan yang berasal dari kitab kuno peninggalan wali zaman dahulu. Tapi setelah beberapa ritual aneh, banyak pasien yang mati dengan mata terbuka lebar dan lidah terjulur seolah melihat sesuatu yang menakutkan di saat-saat terakhirnya. Kiai Damar menghilang tanpa jejak. Sejak itu, rumahnya menjadi angker. Orang desa percaya ruh-ruh pasiennya dikurung di sana untuk menebus kesalahan sang tabib. Bertahun-tahun kemudian, datanglah seorang perempuan muda bernama Ratri. Ia baru kehilangan suami dalam kecelakaan dan terpaksa menerima tawaran pekerjaan sebagai perawat pribadi bagi seorang nenek lumpuh bernama Mbah Sari yang tinggal sendirian di rumah tersebut. Orang-orang desa mencoba memperingatkannya. Seorang kakek penjaga musyalah bahkan berkata lirih, "Kalau dengar azan zuhur, jangan ngaca, Nduk. Cermin di rumah itu bukan buat manusia." Ratri hanya tersenyum sopan. Ia pikir itu cuma takhayul. Tapi begitu malam pertama tiba, ia mulai merasakan keanehan. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti mengandung kabut tak terlihat. Saat ia membersihkan ruang tengah, matanya tertumbuk pada sebuah cermin besar berbingkai kayu jati tua. Pantulannya tampak normal. Tapi ketika ia beranjak pergi, bayangannya di dalam kaca tetap berdiri di tempat. Keesokan harinya, tepat saat azan zuhur berkumandang, kain putih yang menutupi cermin itu bergeser perlahan. Ratri mendekat, dan dari balik pantulan kaca, tampak seorang lelaki berjubah hitam menunduk di belakangnya. Ia menatap tajam, tapi sosok itu tak punya wajah. Hanya rongga hitam menganga dengan cahaya merah samar di dalamnya. Aroma kemenyan pekat memenuhi ruangan, dan dari kaca terdengar bisikan pelan seperti doa yang diputar terbalik. Ratri menjerit dan menutup cermin itu dengan spray. Tapi suara itu terus berbisik. Mbah Sari memanggilnya dari kamar. Napasnya tersengal. "Kau sudah melihat dia ya? Dulu orang-orang memanggilnya Kiai Damar, tapi sekarang dia hanya menunggu satu hal, tubuh baru untuk menyeberang." Di luar rumah, suara azan zuhur menggema panjang. Bayangan di kaca bergoyang halus, seolah ikut menunduk sambil berbisik dengan suara berat dan patah-patah. "Ratri, waktumu zuhur." Sejak hari itu, Ratri tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, bayangan laki-laki berjubah hitam itu muncul di antara kabut, berdiri di belakang cermin, menatapnya dengan rongga wajah kosong. Suaranya bergema lembut seperti suara angin berdoa. "Tukar tempat denganku." Ia berusaha mengabaikan semuanya. Namun setiap waktu zuhur, udara di rumah itu berubah. Bau kemenyan tiba-tiba muncul dari ruang tengah, padahal tak ada siapapun yang menyalakannya. Tirai jendela bergerak pelan seolah ada tangan tak terlihat yang membelainya. Mbah Sari semakin lemah. Ia jarang makan, hanya berbaring dengan mata kosong. Kadang ia berbicara sendiri, menyebut nama Damar dengan nada takut. Suatu siang, Ratri duduk di sampingnya dan bertanya dengan hati-hati, "Mbah, siapa Kiai Damar itu?" Mbah Sari menarik napas dalam. Dulu dia penyembuh, tapi ilmunya melampaui batas. Ia mencoba menahan ruh di dunia ini dengan membaca ayat-ayat terbalik. Semua pasiennya mati, dan arwah mereka menolak pergi. Kiai Damar dikutuk, terperangkap di dunia cermin, menunggu tubuh baru untuk menebus janjinya. Ratri menelan ludah, dan kalau cermin itu dibuka, dia akan menyeberang. Dan yang menatapnya terlalu lama akan menggantikan posisinya di balik kaca. Sejak mendengar itu, Ratri makin waspada. Tapi ketakutan justru membuatnya semakin memperhatikan hal-hal kecil. Cermin besar di ruang tengah kini tertutup kain hitam. Tapi setiap kali ia lewat, terasa hawa dingin menusuk tulang. Kadang dari balik kain itu, terdengar suara seseorang menarik napas panjang, seperti sedang mencoba berbicara. Malam berikutnya, Ratri terbangun karena mendengar suara ketukan. 3 kali, pelan tapi tegas. Dari arah ruang tengah.
Ia memegang senter dan melangkah perlahan. Di bawah cahaya redup, kain penutup cermin tampak bergetar. Ratri menahan napas. Ketika ia menyorotkan senter, kain itu terlepas sendiri dan jatuh ke lantai. Cermin itu kini terbuka. Di dalamnya, ia melihat dirinya berdiri. Tapi pantulan itu tersenyum, padahal bibirnya sendiri tidak bergerak. Pantulan itu kemudian menunduk sedikit, lalu mengangkat tangannya. Dari balik kaca terdengar bisikan pelan. "Zuhur, Ratri, waktumu tiba." Seketika lampu padam. Senter di tangannya mati. Ia mencoba berlari, tapi lantai terasa seperti melekat pada kakinya. Dari cermin itu muncul bayangan tangan hitam, meraih ke arahnya, dingin dan berlendir. Ratri menjerit sekencang mungkin. Saat terbangun, pagi sudah datang. Tapi kain hitam itu kini kembali menutupi cermin. Dan di tengahnya ada bekas telapak tangan terbakar menempel dari dalam kaca. Ketika Ratri mendekat, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di dalam pantulan kaca, sosok dirinya masih berdiri di tempat yang sama seperti semalam. Hanya saja matanya kini berwarna hitam pekat, dan di bibirnya ada senyum tipis yang bukan miliknya. Hari demi hari berlalu, dan Ratri mulai kehilangan rasa tenangnya. Suara-suara aneh makin sering terdengar dari dalam rumah, kadang dari plafon, kadang dari bawah lantai. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah ketukan itu. 3 kali, pelan dan berirama, yang selalu muncul setiap waktu zuhur, tepat ketika azan mulai berkumandang dari surau desa. Ketukan itu pertama kali datang dari arah pintu depan. Ratri pikir mungkin ada tamu. Tapi saat ia buka pintu, yang tampak hanya hamparan sawah luas dengan kabut tipis di atasnya. Namun ketukan itu tak berhenti. Kini suaranya berpindah ke jendela dapur, lalu ke dinding dekat cermin besar yang sudah ia tutupi dengan kain hitam. "Siapa di sana?" teriak Ratri. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya ketukan itu makin lama makin cepat, seperti suara jantung yang berpacu. Mbah Sari yang sedang berbaring di kamar tiba-tiba menjerit histeris. "Jangan buka, itu dia, itu Kiai Damar." Ratri berlari ke kamar nenek tua itu. Mbah Sari menggigil, matanya melotot ke arah langit-langit. "Dia sudah di depan kaca. Nak, dia memanggilmu. Kalau kau jawab, dia masuk." Namun suara ketukan itu kini berubah menjadi suara panggilan. Suara laki-laki berat, serak, tapi jelas menyebut namanya dari balik dinding Ratri. Ratri. Ratri menutup telinganya. Tapi suara itu menembus pikirannya, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Bayangan di cermin mulai menggeliat di balik kain penutup, seperti sesuatu berusaha keluar dari sana. Tiba-tiba semua jam di rumah berhenti. Udara menjadi sangat dingin. Napas Ratri membentuk kabut tipis. Dari arah dapur terdengar suara air mendidih meski kompor tak menyala. Lalu bau menyengat kemenyan terbakar memenuhi ruangan. Ratri mencoba menenangkan diri dengan membaca doa yang ia hafal. Tapi setiap kali ia menyebut nama Tuhan, suara dari balik kaca itu menirukannya. Hanya saja dengan nada terbalik dan menyeramkan. "Sudah waktumu, Ratri. Kau datang menggantikanku." Ia menjerit dan menarik kain penutup cermin, ingin memecahkannya. Tapi begitu kain itu tersingkap, ia terpaku. Di dalam pantulan kaca tampak dirinya berdiri bersama seorang laki-laki berjubah hitam. Tubuhnya tinggi, wajahnya hitam tanpa mata. Tapi dari ruang kosong itu muncul cahaya merah menyala seperti bara api. "Jangan lihat matanya," teriak Mbah Sari, tapi terlambat. Ratri sudah terpaku menatap pantulan itu. Dalam sekejap, cahaya dari cermin menyilaukan ruangan. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, diiringi bisikan doa yang diputar terbalik. Ketukan itu berubah menjadi tabuhan cepat seperti orang memukul pintu dari 2 arah. Lalu semuanya hening. Ketika Ratri tersadar, ia sudah berdiri sendirian. Cermin itu retak, dan dari celahnya menetes cairan hitam pekat seperti darah. Di permukaan kaca tampak bayangan seseorang yang tersenyum dari dalam, memakai pakaian yang sama dengan Ratri. Tapi matanya gelap dan bibirnya bergerak pelan, seolah mengucapkan satu kata yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak kejadian siang itu, Ratri merasa rumah itu hidup. Lantai berderit meski tak ada langkah, tirai bergerak meski udara diam, dan dari sela-sela papan kayu terdengar suara napas berat yang tak pernah berhenti. Mbah Sari makin lemah. Setiap kali azan zuhur berkumandang, tubuhnya menggigil hebat.
Dia makin kuat, katanya lirih. Kiai Damar sudah mulai bisa menembus antara dunia. Kalau cermin itu retak, berarti pintunya terbuka. Ratri menatap cermin besar yang kini terbelah di bagian tengah. Dari retakan itu, uap hitam tipis terus keluar seperti asap halus. Setiap kali Ratri lewat di depannya, retakan itu bergetar dan suara bisikan muncul. Lembut tapi jelas. Masuklah Ratri, di sini kau akan tenang. Malamnya, Ratri mendengar langkah kaki berputar di dalam rumah. Suara sandal lusuh menyeret di lantai kayu, disertai ketukan tongkat pelan. Ia mengintip dari balik pintu kamar, dan di ujung lorong tampak siluet seseorang berdiri. Laki-laki berjubah hitam dengan kepala menunduk, memegang tongkat panjang yang ujungnya bersimbah darah. Ratri memejamkan mata, berharap itu mimpi. Tapi ketika ia buka kembali, sosok itu hilang, hanya menyisakan bau busuk seperti daging terbakar. Pagi harinya, seekor ayam jantan milik tetangga ditemukan mati di halaman rumah Zuhur. Lehernya terpelintir. Orang-orang desa mulai resah. Mereka percaya arwah Kiai Damar sedang mencari korban baru. Seorang kakek penjaga musala datang dan memberi Ratri seikat bunga kantil serta selembar doa. Letakkan di depan cermin, tapi jangan menatap pantulannya, katanya. Ratri menurut. Ia letakkan bunga itu di depan cermin dan membaca doa dengan suara bergetar. Tapi begitu sampai di tengah bacaan, lampu padam. Angin dingin bertiup dari arah kaca, meniup bunga kantil hingga beterbangan. Dari balik cermin muncul bayangan tangan hitam yang meraih bunga itu, lalu mencengkeramnya hingga hancur. Sudah terlambat. Suara berat itu bergema dari seluruh penjuru rumah. Kau memanggilku, Ratri. Kini kau tak bisa pergi. Ratri menjerit dan berlari ke kamar Mbah Sari. Tapi nenek itu sudah tak bernyawa. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Di dadanya tergenggam sepotong kain putih bertuliskan huruf Arab terbalik, seperti mantra yang dibalik arahnya. Dari luar kamar, terdengar suara pintu terbuka pelan. Ratri mengintip dan melihat bayangan tinggi berjubah hitam melangkah masuk. Kepalanya menunduk, tapi dari rongga wajahnya memancar cahaya merah menyala. Suaranya menggema pelan seperti dari dasar sumur. Yang mati sudah tenang, tapi kau belum, Ratri. Waktumu zuhur. Ratri berlari keluar dari rumah itu tanpa alas kaki, melewati sawah, tak peduli pada lumpur yang menempel di kakinya. Tapi di tengah jalan, suara langkah ketiga terdengar mengikuti. Pelan, berat, dan tak pernah berhenti, seperti seseorang mengejarnya dari balik bayangan. Ratri akhirnya sampai di rumah kepala desa dalam keadaan pucat dan ketakutan. Tubuhnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan suaranya bergetar hebat saat bercerita. Warga berkumpul. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya histeris. Tapi begitu mendengar nama Kiai Damar, wajah kepala desa langsung berubah tegang. Rumah itu harus ditutup, katanya pelan. Dulu pernah ada orang yang coba membersihkannya, tapi semua tak kembali. Malam itu, beberapa warga dan seorang ustadz sepuh bernama Kiai Mahrus memutuskan untuk mendatangi rumah Zuhur. Ratri ikut, meski hatinya diliputi ketakutan. Ia hanya ingin memastikan Mbah Sari benar-benar telah dikubur dengan tenang. Rumah itu berdiri sunyi, seperti menunggu. Angin sawah berhenti berembus begitu rombongan melewati pagar bambu. Begitu mereka masuk, udara berubah dingin dan aroma kemenyan langsung menusuk hidung. Kiai Mahrus memimpin doa sambil menabur garam di setiap sudut rumah. Namun saat mereka sampai di ruang tengah, semua lampu Petromax mendadak padam bersamaan. Dalam gelap itu terdengar suara gamelan samar dari arah cermin besar. Suaranya berat dan pelan seperti tabuhan dari bawah tanah. "Jangan lihat cerminnya!" seru Kiai Mahrus. Tapi Ratri, entah kenapa, merasa tertarik ke arahnya. Ia melihat bayangan di balik kain hitam itu bergerak pelan, lalu muncul sekelebat wajah Mbah Sari. Matanya kosong, bibirnya mengucap pelan, "Kembali ke kubur." Begitu kata itu terucap, tanah di bawah rumah berguncang halus. Suara gemeretak terdengar dari luar, seperti tanah yang digali paksa. Para warga berhamburan keluar, menyorotkan lampu ke arah belakang rumah. Di sana, tepat di bawah pohon randu besar, tanah kubur Mbah Sari terbuka lebar. Nisan kayunya terlempar jauh dan di dalam lubang itu tubuh sang nenek sudah tidak ada. Ratri menjerit histeris.
Dari lubang gelap itu muncul asap hitam pekat yang berputar cepat seperti pusaran angin. Di tengah pusaran itu tampak sosok berjubah hitam berdiri tegak, memegang tongkat panjang. Matanya menyala merah dan suaranya bergema seperti dua orang berbicara bersamaan. "Aku tak mencari kalian," katanya dengan nada datar. "Aku hanya mencari tubuh yang kupilih." Seketika pandangannya tertuju pada Ratri. Angin dingin berhembus, membuat semua pelita padam. Suara ayam jantan berkokok padahal malam masih gelap. Kiai Mahrus membaca doa keras-keras, tapi setiap kalimat yang ia ucapkan dibalas dengan suara dari sosok itu. Sama persis, tapi terbalik. "Dia sudah menandai kau, nak," kata Kiai Mahrus dengan napas terengah. "Jangan biarkan darahmu jatuh di tanah rumah ini. Kalau sampai itu terjadi, jiwamu takkan bisa keluar lagi." Namun saat ia berkata begitu, tangan Ratri terluka terkena pecahan kaca dari lentera yang pecah. Setetes darah jatuh ke tanah dan suara gemuruh menggelegar dari arah kubur. Sosok berjubah hitam itu tersenyum perlahan, lalu berbisik dengan suara yang menggema di seluruh sawah. Zuhur sudah tiba. Angin menggulung kuat, membawa aroma tanah basah dan kemenyan terbakar. Ratri berusaha menutup lukanya, tapi darah sudah menetes ke tanah hitam di bawah pohon randu. Seolah darah itu membuka sesuatu. Pusaran asap makin besar, dan dari dalamnya muncul suara tertawa lirih, berat, panjang, dan memekakkan telinga. Kiai Mahrus menggenggam tasbihnya erat. "Itu pintu dunia bayangan terbuka," serunya. Ia membaca doa keras-keras, tapi huruf-huruf doa itu bergetar di udara, seperti ditelan oleh kekuatan yang jauh lebih tua. Ratri menatap pusaran itu, tubuhnya gemetar, namun di matanya kini tampak pantulan dua cahaya merah kecil. Suara dari balik kabut memanggil pelan, "Kau telah memanggilku dengan darahmu, Ratri. Kini aku menepati janji. Aku akan kembali melalui dirimu." Ratri berusaha mundur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Tanah di bawahnya terasa hidup, seperti tangan-tangan yang mencengkeram betisnya. Tubuhnya terasa ditarik perlahan ke arah pusaran. Di antara kabut tampak sosok berjubah hitam, wajahnya tanpa rupa, hanya lingkaran hitam berputar di tengah kepala. Dari rongga itu, suara bergema berat. "Tubuhku hilang, tapi suaraku tetap di waktu zuhur. Kini kau yang akan menjaga pintu, Ratri. Kau akan menjadi aku." Kiai Mahrus berlari dan menabur garam sambil membaca ayat suci. Tanah bergetar hebat, tapi suara dari balik kabut tertawa makin keras. Cahaya Petromax meledak dan rumah Zuhur diselimuti asap hitam yang menelan semua orang di sekitarnya. Ketika kabut mereda, hanya Ratri yang berdiri di sana. Matanya hitam pekat, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia melangkah pelan ke arah cermin besar di ruang tengah yang kini berdiri utuh kembali, tanpa retak sedikit pun. Dari dalam kaca, bayangannya tersenyum dan mengucap perlahan, "Waktumu zuhur, Kiai Damar." Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah itu sepi. Di ruang tengah, hanya ada cermin besar bersih mengilap dengan bunga kantil segar di depannya. Tak ada tanda kehidupan, kecuali suara gamelan yang samar terdengar setiap kali azan zuhur berkumandang. Orang-orang desa bersepakat menutup rumah itu selamanya. Mereka menanam pohon beringin di depan pintu, mengurungnya dengan pagar bambu. Tapi kadang, jika ada orang lewat di waktu zuhur, mereka bersumpah mendengar suara perempuan memanggil pelan dari arah rumah. "Bantu aku, tolong keluarkan aku." Namun begitu mereka menoleh ke arah suara itu, yang terlihat hanyalah pantulan diri mereka sendiri di permukaan kaca jendela rumah, tersenyum lebar dengan mata gelap dan bibir berdarah. Sejak hari itu, setiap tahun, tepat di bulan ketika matahari tegak di langit dan udara jadi sunyi, seekor ayam jantan di desa itu selalu mati tiba-tiba pada waktu zuhur. Orang percaya itu tanda bahwa pengganti Kiai Damar masih menjaga pintu antara dunia manusia dan dunia bayangan. Dan pintu itu hanya terbuka bagi mereka yang berani menatap dirinya sendiri terlalu lama.